Udah Pak. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita mau cek dulu anak-anak Bapak. Itu si Rido, kemana Rido? Rido? Absen. Aksanul juga ya? Aksanul sakit. Ada suratnya? Ya. Gak apa-apa. Jadi kesehatan itu paling penting ya, paling utama. Jadi sebelum kalian ke sekolah itu harus persiapkan terlebih dahulu apa? Sarapan kalian. Kalau pagi itu ya dibutuhkan apa? Sarapan. Jadi kalau kita kurang sarapan, kurang juga istilahnya setiap pagi itu apa namanya? Olahraga juga dibutuhkan, tapi sarapan itu paling penting. Karena kenapa? Karena setelah kita tidur, kita pasti kurang tenaga. Kalau kita tidak makan, pergi ke sekolah, yang pasti di sekolah lemas, belajarnya juga kurang aktif, tidak semangat. Oke, ini itu aja. Coba tua-tua siapkan doa. Berdiri. Bersiap. Sebelum kita mulai belajar, tangan kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Kepada guru beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gelasnya bersih ya, rapi. Tepuk tangan dulu buat tiket hari ini. Jadi kebersihan itu juga adalah hal yang paling utama, hal penting. Kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Jadi kalau kita tidak bersih, kelas kita tidak bersih, kamar kita tidak bersih, berarti kita tidak mempunyai apa? Iman. Iman itu apa? Iman adalah ya pedoman hidup kita. Kalau kita tidak ada pedoman dalam diri kita nggak tahu arahnya mau kemana. Jadi kalau lingkungan kita saja sudah kotor, laci kita kotor, kita mau belajar yang bagus itu seperti apa? Mau belajar yang nyaman itu seperti apa? Pasti tidak bisa belajar. Memang si Alda, contoh si Alda. Memang si Alda bisa nih, di lacinya banyak sampah. Di waktu dia ingin serius belajar tuh sampah pasti mungkin masih pagi tidak masalah. Kalau udah siang pasti memuai nggak baunya? Pasti. Ya, jadi kebersihan itu paling utama. Kenapa enggak? Ya, salah satunya akan membuat menjadi sarangnya nyamuk. Ada yang mau kamar yang sarang nyamuk? Mungkin kalau kita tidur di kamar, kalau nyamuk udah menggigit mungkin langsung pasti tak sini tak situ ya kan? Nah, kan udah bendol kan? Nah, bahaya nyamuk ini juga ada. Ya. Nyamuk ini berbahaya nggak? Berbahaya. Mungkin kita melihatnya cuma makhluk kecil, cuma binatang kecil. Tetapi di balik badan dia yang kecil itu juga mematikan. Kalian bayangin, kalian tidur, udah kita dihinggapi nyamuk, yang berubah jadi manusia nyamuk ya, jadinya. Kan ada tuh kalau TV jadi manusia Ant-Man contoh kan. Enggak, manusia laba-laba, dikit laba-laba, jadi laba-laba. Oh enggak ya, ya kayak gitu. Konsepnya enggak kayak gitu ya. Mungkin kalau di film nanti bisa lah si Paris bisa jadi manusianya nyamuk. Tapi kalau di aslinya nggak akan mungkin ya. Jadi kalau dari segi nyamuk itu yang pasti dan kita nggak tahu juga nyamuk ini sebelum menggigit kita dia hinggap di mana. Bisa dihinggap di pohon ataupun di binatang, di selokan, di mana lagi? Di tempat sampah terutama, tempat-tempat yang jorok. Nah,
Coba kita bayangkan kalau nyamuk itu hinggapnya di binatang yang lagi sakit. Ya, nyamuk tersebut hinggap di binatang yang lagi sakit. Contoh seperti kucing atau anjing atau makhluk-makhluk lainnya, ayam, kambing, kerbau, sering nggak kan kayak gitu kan? Kalau kambing, kerbau kan sering hinggap di lalat kan, karena mereka pun nggak bisa bergerak kan gitu. Kalau ada nyamuk ya udah pasrah aja lah. Mau pakai kaki nanti katanya sulap kan gitu, kakinya bisa belok ke sini kan gitu kan. Bener nggak? Benar gitu. Ya kucing tuh juga kalau hinggap di badannya apa mungkin kayak gini-gini, paling cuma ke muka kan. Ya mungkin tangannya juga kayak kita, seperti kita bisa mukul kan gitu. Nah, jadi kita bayangkan kalau binatang itu hinggap di binatang yang lagi sakit atau di tempat-tempat yang kotor. Yang pasti kakinya, jarum mulutnya itu kalau hinggap di tangan kita nggak tahu kan? Pasti masuk nggak virus itu? Masuk. Jelas masuk. Karena kenapa? Karena kan dia baru hinggap di binatang yang sakit, kotoran ataupun air comberan. Itulah yang membuat kita menjadi sakit, demam. Karena mungkin bisa berujung apa? Penyakit DBD. Jadi kebersihan itu yang paling utama. Kalau kalian tahu tempat kotor itu tempatnya apa? Setan. Tempatnya setan, tempatnya iblis. Kenapa mereka suka tempat kotor? Kenapa? Ya karena mereka tidak mempunyai iman. Jadi mereka tidak mempunyai iman, mereka itu nggak mau. Istilah kalau kita di kepercayaan kita, agama kita Muslim, makhluk ciptaan yang paling tinggi itu adalah makhluk yang ilmunya diciptakan Allah itu lebih tinggi. Siapa? Iblis. Iblis merasa dia paling banyak ilmu, paling banyak dan paling berkuasa karena dia diciptakan dari apa? Dari api, kita dari tanah. Makanya tidak mau bersujud di kaki Adam. Dia tidak mau mengakui bahwasanya Adam itu adalah manusia. Nah, sedangkan Nabi aja bisa kena hasut oleh iblis, apalagi kita yang manusia biasa. Masuk akal kan? Betul. Nabi Adam yang udah di surga sama Siti Hawa, benar nggak? Yang udah di surga aja bisa ditipu, bisa dihasut. Apalah daya kita yang manusia biasa, yang sholatnya jarang, yang ibadahnya masih bolong-bolong, yang masih suka menggosip, yang masih suka disuruh mamanya pun membantah. Benar kan? Jadi kita harus banyak introspeksi diri lah, ya. Coba kita selama ini hidup di dunia ini ya sudah dikasih nafas, sudah dikasih apa lagi? Mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, tangan untuk melakukan hal-hal yang baik. Seharusnya yang kita lakukan bersyukur. Jadi materi kita hari ini itu adalah proyek gotong royong buat warga negara. Apa? Coba sama-sama. Proyek gotong royong warga negara. Ya, proyek gotong royong warga negara. Nah, oke. Proyek gotong royong warga negara. Mungkin sudah tidak asing lagi mendengarkan apa kata dari gotong royong. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan gotong royong? Ya, ada pilih. Gotong royong bisa diartikan dengan kerjasama, saling membantu satu sama lain. Ya, kasih tepuk tangan dulu. Oke, benar yang dibilang si Arda, gotong royong itu adalah melakukan kegiatan kerjasama untuk memudahkan
pekerjaan kita. Nah, coba bayangkan kalau gotong royong itu kita kerja tidak ada gotong royong, kita mengerjakan sesuatu, contoh kita membangun masjid atau membangun jembatan, apakah sanggup kita dengan sendiri? Ya. Pasti tidak. Pasti tidak. Jadi gotong royong ini diistilahkan juga supaya pekerjaan itu gampang, menjadi lebih mudah, menjadi lebih cepat, ya, bukan gotong royong dalam hal yang lain. Contohnya, ini contoh dibagikan kelompok yang seharusnya kalau kelompok ini seharusnya bergotong royong, benar kan? Dalam satu kelompok itu apa tugasnya bergotong royong? Mencari materi atau jawaban dari soal. Yang disayangkan mungkin dari satu kelompok itu mungkin ada satu atau dua orang yang tidak ikut kerjasama. Apakah itu termasuk gotong royong? Tidak, ya. Jadi kalau kita ada tugas kelompok, nah itulah salah satunya kegiatan kita gotong royong di sekolah atau kewarganegaraan yang dimaksud juga dengan gotong royong kerja kelompok. Contoh seperti kalian kemarin pelajaran Bu Dwi, ya, yang ada kegiatan juga di kelompok juga kan, membuat apa namanya seperti taplak meja kain yang baru itu dimasukkan ke dalam cat, dan hasilnya seperti apa setelah kalian bekerja sama mengerjakan tersebut? Hasilnya puas kan? Puas. Kenapa? Karena sama-sama saling bekerja. Dan gunanya juga bergotong royong ini apa? Manfaatnya apa? Manfaatnya adalah kita bisa menjaga silaturahmi. Ya. Contoh kayak kita ada di kampung kita ada kegiatan gotong royong. Kita baru pindah nih dari Tembung misalnya, kita pindah ke Sintes. Nah di situ ada kegiatan gotong royong. Jadi kita mengikuti kegiatan gotong royong tersebut yang seharusnya kita tidak kenal dengan bapak tersebut, adik tersebut, atau tetangga kita. Dengan ada kegiatan gotong royong tersebut, kita bisa jadi mengenal dan bisa bersilaturahmi. Nah, jadi gotong royong di dalam rumah pun juga ada. Mungkin kalian tidak sadar selama ini. Di dalam rumah itu harus juga menggunakan kegiatan gotong royong. Mulai dari orang tua. Di dalam rumah itu kita harus melakukan kegiatan gotong royong. Kenapa? Kalau tidak, yang pasti rumah itu tidak akan bersih, tidak akan nyaman, tidak akan apa ya, misalnya chemistry-nya itu kurang gitu. Contoh, orang tua. Apa kegiatan sebagai orang tua? Bapak bekerja, mencari nafkah. Nah, kalau ibu kita ibu rumah tangga, berarti pekerjaan rumah, mengerjakan pekerjaan rumah. Nah, selesai dari situ. Ya, contoh kalian punya abang, berarti abang kalian ini apa tugasnya sebagai seorang abang? Membantu orang tua dan mengayomi adiknya. Ya. Nah, tugas adik ini apa? Sama. Tugas adik ini seperti itu juga. Ya kalau dia sudah dewasa, yang pasti juga dia harus membantu orang tua. Nah, dari 4 orang dalam rumah tersebut, kalau mereka tidak melakukan kegiatan gotong royong ataupun melakukan kerjasama di dalam rumah tangga, apakah rumah mereka menjadi nyaman? Contoh, seorang bapak yang seharusnya pergi kerja, orang tua seharusnya pergi kerja, dia tidak kerja, malah di rumah ngopi, merokok. Dan ibu melakukan kegiatannya di dapur, benar kan? Masak, mencuci. Nah,
Gara-gara orang tua tidak kerja, yang pasti kita tidak mempunyai biaya untuk hidup. Begitu juga kalau salah satu tidak ada yang kerja, contoh seorang ibu tidak memasak, tidak menyuci, apa yang terjadi? Kacau nggak rumah itu? Kacau. Dikecualikan mungkin dia berkelebihan uang. Nah, walaupun dia kelebihan uang, contoh dia mempunyai baby sister ataupun pembantu, yang pasti bekerja juga kan? Nah, mungkin yang orang mampu mungkin ada uang kan seperti itu. Nah, tugasnya nak. Jadi kalau ada salah satu keluarga, contoh misalnya seorang ibunya sakit. Nah, disitulah peran anak yang harus dilakukan. Jadi tugas anak itu ngapain? Saat ibunya sakit, dia menggantikan posisi ibunya. Yang perempuan mungkin bisa masak. Kalau yang laki-laki tadi mungkin masih bisa menyuci, mengepel, ya, menyapu. Jadi kalau bapak sakit seperti apa Pak? Ya begitu juga kalau bapak sakit ya mungkin belum bisa digantikan oleh anak. Karena yang bekerja kan bapak. Nah, jadi tugas orang anak itu kalau orang tuanya sakit, bapaknya sakit ya mengasuh orang tuanya, dia menjaga orang tuanya. Jadi dalam keluarga itu sudah terbentuk kegiatan gotong royong tanpa kita sadar. Jadi gotong royong dalam keluarga negara itu ya kita harus bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kegiatan gotong royong tersebut, ya kan? Sila pertama bunyinya apa? Tuhanan yang Maha Esa. Gotong royong itu termasuk nggak dalam kegiatan kita? Yang seperti bilang si Alda tadi apa? Bisa gotong royong itu bisa apa namanya menambah teman, bersilaturahmi, yang kenal bisa jadi nggak kenal, termasuk nggak dari penerapan sila pertama? Masuk kan? Benar? Benar, itu dia. Nah, sila kedua apa bunyinya? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Dari situ saja kita jelas kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi waktu kita mengerjakan kegiatan gotong royong itu, mau siapapun dia, mau anggota DPR, mau dia tukang bersih-bersih, mau dia apalagi kerjaannya security, tetapi kalau namanya sudah melakukan kegiatan gotong royong, pasti di situ tidak ada membeda-bedakan, ya kan? Semua rata. Ratanya di mana Pak? Ya, sama-sama memungut sampah, sama-sama membersihkan. Dan di situ juga kita saling menghargai, menghormati. Misalnya contoh ada orang tua, dia tidak bisa mencangkul, Pak, mohon maaf Pak, biar saya dia mencangkul. Benar kan? Daripada nanti kaki bapak itu campur kan itu, bagus kaki saya aja Pak, kan itu. Kembali ya. Iya Pak. Jadi kayak gitu ya, Pak Is ya. Paris, bisa Paris, enak panggil Paris, singkat Paris. Ya. Sila ketiga apa bunyinya? Persatuan Indonesia. Yang pasti kalau sudah melakukan kegiatan gotong royong, persatuan kita jadi erat nggak? Jadi kuat nggak? Kemarin ada lomba 17 Agustus di 10.3. Kalian ada yang mengecat, ada yang menyapu, ada yang memotong pohon, ada yang membersihkan kaca. Nah, dari kegiatan tersebut, kalian merasa bersatu nggak di kelas ini? Chemistry-nya merasa bersatu. Yang tadinya tidak kenal bisa kenal. Yang tadinya malas sholat, ayo karena dia sering cuma ayo kita sholat. Jadi rajin sholat. Yang tadi malas bekerja, ayo sini bantu. Malah rajin. Ya. Yang tadinya nih teman nih jarang masuk ke kelas atau sering terlambat, tetapi karena ada kegiatan gotong royong tersebut, temannya ini rajin. Ayolah jangan kayak gitu, jangan terlambat, jangan merokok di kelas, jangan merokok di luar. Nanti kamu payah, kita sekolah aja. Saling bisa menasehati. Dan situlah persatuan itu
menjadi kuat ya. Jadi chemistry-nya dalam kelas itu bisa tahu sifat temannya masing-masing, bisa mengingatkan, menasihati temannya masing-masing. Jadi sila keempat selanjutnya, itu salah satu juga musyawarah ya. Jadi maksudnya dari musyawarah itu seperti apa? Musyawarah itu apa? Mana ada? Bersama-sama. Contoh, kita mempunyai masalah dengan kegiatan gotong royong tersebut, bisa nggak kita bersama-sama musyawarah menemukan jawaban atau masalah yang terjadi? Bisa nggak selesai? Bisa. Nah, jadi setiap penerapan Pancasila mulai dari sila pertama sampai sila kelima itu semua ada ya. Sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pastinya kalau kita sudah melakukan kegiatan gotong royong harus adil. Kenapa harus adil? Ada yang tahu? Ya, Alda, coba. Ya. Setiap manusia harus adil, sebenarnya walaupun dia beda umur, beda apapun itu, semua juga harus melakukan kegiatan gotong royong. Oke, jawaban yang bagus. Dan tepuk tangan. Jadi kita tidak saling membeda-bedakan, ya. Jangan nanti dia sekali ngangkat sampahnya. Dia dari tadi dulu aja, ambil dulu lah. Dia dari tadi nggak ada kerja, ke kelas ini, ke sana, keliling-keliling. Akmal juga ada kerja. Terakhir pekerjaan itu terbengkalai. Jadi harus adil. Kalau ada satu orang yang tidak bekerja, ya kita seharusnya kasih apa? Nasihat, ya. Jadi dari penerapan tersebut, yaitu yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi gotong royong itu juga sudah dilakukan sejak zaman nenek moyang kita. Itu sudah dilakukan sejak dulu bergotong royong. Salah satunya ada yang tahu bergotong royong apa? Ada yang tahu? Nah, contohnya dulu yang main kita tuh bergotong royong tuh seperti apa? Membangun rumah ibadah. Apalagi membangun rumah penduduk. Jadi zaman dahulu itu nenek moyang kita itu membangun rumah itu bersama-sama. Contoh, hari ini di rumah Alda, besok nanti atau bulan ke depan rumah si Adit. Kalau udah siap nanti rumah si Adit, nanti bulan depannya lagi rumah si Intan. Jadi ganti-gantian. Pak, kalau Ya. gotong royong untuk pemilihan Dalam pemilihan pemilu, yaitu gotong royongnya bersifat pribadi. Memang kita bergotong royong untuk mengisi suara kita. Ya kalau kita nggak ada mengisi suara, yang pasti pemilu tidak berjalan, nggak akan ada presiden. Itu termasuk juga gotong royong. Karena apa? Ya kita bersama-sama memilih presiden mana yang terbaik. kegiatan nenek moyang dulu, milih presiden. Nah, contoh kayak zaman Soekarno, ya memang pasti ada pemilihan seperti Soeharto, ada kan pemilihan juga kan. Tapi kalau zaman nenek moyang kita dulu kan belum ada presiden, masih kerajaan. Nah, namanya kalau kerajaan tersebut yang pasti turun temurun. Nah, jadi pemilu itu juga termasuk ya. Jadi kita harus apa? Harus memilih, jangan golput. Sangat disayangkan kita tuh tidak
menyoblos, memilih. Karena kenapa? Masa depan Indonesia itu di tangan kita sendiri. Kita yang memilih pemimpin, mana pemimpin yang terbaik. Jangan gara-gara apa? Contoh nih, kita memilih presiden gara-gara apa? Ini ada limpur, besok coblos ya. Gara-gara limpur 5 tahun ke depan kita jadi melarat, tidak beres. Gara-gara 50.000 yang aturannya kita bisa sembako murah, beras murah, BBM murah, gara-gara 50.000. Jadi berlipat ganda kita bayarnya jadinya, keluarin. Benar kan? Jadi kita harapkan itu seorang pemimpin itu bisa mensejahterakan rakyatnya. Salah satunya apa? Kualitas hidup itu paling penting. Yang salah satunya apa? Pendidikan itu penting ya. Jadi kalau di negara itu sudah pendidikannya sudah maju, kesehatannya juga sudah bagus, pasti negara tersebut maju. Coba kita lihat pendidikan kita, masih banyak nggak daerah-daerah yang belum ada sekolah, dan mereka juga melakukan kegiatan gotong royong juga untuk membangun sekolah. Contohnya di Papua, saudara-saudara kita di sana masih susah untuk bersekolah. Seharusnya kita di sini bersyukur. Kenapa? Karena kita bisa memakai baju yang bagus, sepatu yang bagus, pakai dasi, pakai sepatu. Kalau sepatu rusak, sepatu kuda koyak, besoknya diganti. Atas kuda bolong, besoknya diganti. Coba kita lihat saudara kita yang di sana, di timur. Untuk belajar aja pun dia tidak bisa. Jangankan beli sepatu, ke sekolah tidak memakai apa-apa, benar kan? Bagaimana mau pergi sekolah? Sekolahnya kan. Adapun sekolah kekurangan guru. Jadi Bapak dapat berita itu di TikTok, di YouTube juga kemarin dapat. Jadi di Papua itu yang paling sangat dihargai itu adalah guru. Kenapa? Orang Papua sangat menghargai profesi guru, tenaga medis. Ya, karena di sana minimnya pendidikan, kurangnya pendidikan. Mau belajar itu susah. Jadi kita yang sudah di sini, yang sudah berkecukupan, seharusnya kita tuh belajar dengan sungguh-sungguh. Mungkin kalian nggak ada memikirkan makan di sini. Istirahat nanti bisa ke kantin. Atau saya bawa bontot kok, di bontot di mama tadi ayam. Di bontot di mama tadi ayam ikan gembung. Mereka yang di sana, kalian tahu nggak makanan mereka sehari-hari itu apa? Ada yang tahu? Pinang, papeda. Papeda itu terbuat dari sagu. Mereka makan sagu. Tahu kan pohon sagu? Pohon sagu itu ditebang dan diolah. Sagu, tahu nggak sagu? Tepung yang sekarang jadi tepung. Tepung apa? Kalau kita mau buat kue, tepung kan? Yang dia dalamnya lumer, bisa kental. Tahu? Yang perempuan pasti tahu kan? Sering buat kue sama maknya. Kalau laki-laki nggak tahu. Tahu? Oh, main buat kue juga. Buat kue, bantuin. Ya bagus. Ya, jadi sagu itulah makanan mereka sehari-hari. Jadi sagu itu dihancurkan, diolah, ditumbuk sampai halus, batang pohon, halus. Tapi bahan pohonnya itu memang khusus bukan pohon ini ya. Dia pohonnya pohon sagu ya. Kalau pohon lain nggak bisa. Nanti kalian tes pula nanti, aku tes lah. Tebang pohon ini mantap keluar sagu katanya kan. Bukan pohonnya yang ini, tangan kalian yang
pegal ya kan, Iya. kayunya pun nggak sanggup. Mereka pakai kayu pun begini udah hancur karena memang dapur. Nah, pakai tepung. Nah, itu dihancurkan nanti diendapkan di dalam air. Diendapkan dalam air, nanti barulah kelihatan sagunya. Nanti nampak dia diendapkan dalam air, nanti air itu di atas dan sagunya itu di bawah. Baru ditiriskan. Nah, selesai dari ditiriskan itu dijemur. Sudah dijemur, sudah kering, barulah mereka itulah jadi makanan pokok mereka sehari-hari seperti nasi. Jadi gandum itu nanti dia sebagian ini digenggam, baru nanti dibentengi, ditaruh di wajan, tahu wajan? Di atas kayu bara bukan kompor gas ya. Kalau kita kan sini pakai kompor gas, mereka di sana masih belum ada yang memakai kompor, masih 1-2 orang yang mampu. Jadi pakai kayu bakar, di atas nanti yaudah langsung taruh. Kalau mereka mempunyai garam nanti taruh garam. Kalau mereka ada gula nanti taruh gula atas. Yang dikasihankan itu ada beberapa di YouTube dia tidak ada gula, tidak ada apa-apa. Cuma makanan itu pun tinggal satu itu, gandumnya tinggal satu itu aja. Tidak ada bekal lagi untuk besok. Harus nyari lagi ya. Jadi itu seperti dibuat seperti apa? Maksudnya digoreng tapi nggak pakai minyak, tahu kan? Kalau ditaruh di atas kuali, di atas wajan, ya sampai dia tuh mengering. Nanti ujung-ujungnya pernah nggak kalian makan kue? Dia kayak kelapa yang putih. Ya Pak. Hampir sama seperti pancung tapi yang agak kasar sedikit. Nah, bentuknya seperti itu. Tetapi ya kalau itu kan rasanya beda, ya kan? Jadi ya kita makan ya kadang-kadang lah, ya apa gitu. Nah, jadi kita yang tinggal di Sumatera, di Medan, seharusnya kita bersyukur ya. Belajar yang rajin. Salah satunya itu gotong royong nggak kalau kita belajar? Ya gotong royong. Ya seperti Bapak bilang tadi, orang tua mencari nafkah, ibu bekerja di rumah, anak tugasnya apa? Belajar. Kalau kalian sukses, apakah itu untuk orang tua? Yang pasti tidak ya, bukan untuk orang tua, untuk Pak Ais sendiri, untuk si Apip, ya kan Pip? Iya, cita-citanya apa Pip? Jadi pilot. Oke, kasih tepuk tangan lu jadi pilot. Ya, jadi akhirnya cita-cita. Ya kan Jul? Jul citanya apa? Cita-citanya jadi apa? Hah? Militer. Oke, sangat bagus, sangat baik ya. Jadi kita nggak tahu. Jadi kalian jangan ada yang pesimis. Contoh, bisa nggak saya jadi militer? Bisa nggak saya jadi pengabdi negara? Itu adalah hal yang bagus. Kenapa? Bela negara, benar nggak? Contoh, jadi tentara. Mungkin kalian lihat, wah enak kok Pak tentara itu duduk di pos, nanti siap pulang. Apalagi yang hutan-hutan Pak, keliling-keliling dari hutan, tidur. Yang kalian lihat seperti itu, tetapi kalian tidak tahu, tidak sadar, nyawa mereka itu terancam. Jangankan dari orang lain ataupun dari musuh, dari binatang saja mereka sudah terancam. Dan mereka itu menjaga apa? Menjaga wilayah kedaulatan negara Republik Indonesia. Contoh seperti di laut, ada orang asing yang lewat, tentara asing lewat. Yang pasti kita bentrok nggak tentara tersebut? Pasti bentrok. Nyawa terancam tidak? Berarti itu adalah pilihan yang bagus. Kenapa? Dia ingin jadi aparat, dia ingin jadi tentara, militer. Berarti dia menyerahkan seluruh hidupnya untuk negara. Ya. Jadi cita-cita itu boleh, kita boleh setinggi-tinggi. Itu harus diiringi dengan apa? Berusaha dan berdoa. Itu juga termasuk salah satu kegiatan gotong royong juga. Jadi bukan dengan kita
Aku pengen jadi tentara, aku pengen polisi. Tapi dia gitu-gitu aja, paham nggak? Maksud? Nanti waktunya pagi dia tidur, nanti waktunya malam dia nggak ada kegiatan main game. Nanti disuruh mamanya dia tidak mau bantu. Di sekolah nanti kerjanya tidur. Apakah bisa? Ya, itu cuma angan-angan belakang. Kita pengen menjadi presiden, kita pengen jadi tentara, tetapi kita tidak ada usaha dan berdoa. Gotong royong nggak itu? Termasuk kan? Berdoa, berusaha, baru hasilnya kita capai. Bukan yang kita pun banyak berdoa, ya Allah, besok jatuhkan lawang, ya Allah, fulus, ya Allah, fulus. Apakah Allah tuh pengen jatuhkan uang terus? Kerja di kamar aja, bersilah, berdoa, minta sama Allah terus, ya Allah, duit, ya Allah, duit, ya Allah, duit. Ada nggak kalian orang sukses, orang kaya itu kayak gitu terus? Hah? Pasti dong. Oke, dia kerja, dia banyak uang, tetapi kalau tidak ada dia beribadah, bersedekah, dia termasuk orang sukses nggak seperti itu? Yang pasti sih tidak. Nah, kalau kita juga sudah banyak uang, sudah sukses, kita harus juga bersedekah, ya. Jadi juga kita saling membantu. Nah, jadi gotong royong itu bukan hanya membersihkan sampah, bukan hanya membangun rumah, ya. Jadi makna gotong royong itu banyak di keluarga negaraan, ya. Jadi kalian sebagai siswa, sebagai murid SMA Negeri 1 Satuan harus bisa bekerja, saling bergotong royong, ya. Ya, Fit? Ya, oke. Jadi siap ini Bapak mau kalian mengerjakan tugas kegiatan gotong royong, tapi dalam bentuk membuat suatu video, ya, membuat video. Nah, sebelum Bapak berikan tugasnya, coba bagikan kelompoknya ke kelompoknya masing-masing, ya, jangan lama ya. Oke, ya, cepat ya. Bangkunya disusunan. Ya, bangkunya dulu masuk ke kelompoknya, tapi
1 itu 3 Pak. kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Oke, dengarkan ya. Jadi Bapak mau dengarkan yang lain. Jadi Bapak mau kalian menyelesaikan tugas kegiatan gotong royong dalam hal menyelesaikan tugas berkelompok. Nah, tugasnya apa Pak? Tugasnya itu adalah membuat video. Video apa itu Pak? Video dalam kegiatan bergotong royong. Bisa? Jadi tugasnya itu kita membuat video, tidak membersihkan kelas ya, jangan langsung tiket. Jadi siap pulang sekolah ya masuk. Yuk piket, kita buat video. Jangan. Kalian membuat video itu di lingkungan sekolah, terserah. Mau membersihkan masjid, mau membersihkan lapangan, membersihkan di belakang, terserah mau di mana. Yang penting kegiatan gotong royong. Mau di rumah juga boleh. Boleh, contoh, misalkan hari Minggu nanti ya, kita gotong royong di rumahmu bersih-bersih halaman rumah. Boleh. Oke. Dengarkan dulu. Oke, udah. Jadi Bapak mau kalau sudah selesai buat video, harus ada semua di video. Setiap kelompok harus tampil. Dan ingat, membaca materi atau menerangkan tidak boleh membaca dari HP. Ya, tidak boleh baca dari HP, harus menjelaskan dua tepat. Jadi selesai contoh, kalian membuat video defaultnya seperti ini, kotor. Harus ada videonya, sebelumnya itu kotor. Nah, afternya itu seperti apa? Selesai kalian melakukan pekerjaan gotong royong. Dampak positifnya itu apa? Dampak negatifnya itu apa apabila tidak melakukan kegiatan tersebut? Atau tidak usah memakai dampak negatif, dampak positifnya aja. Ya Pak. Baru kesimpulan kalian setelah kalian melakukan kegiatan tersebut. Paham? Ya kegiatannya bersih-bersih, bergotong royong. Ya. Gotong royong dalam hal kebersihan. Ya Pak. Bisa? Bisa Pak. Oke. Itu aja dari Bapak. Minggu depan videonya harus sudah selesai. Oke. Ya, minggu depan harus selesai. Jadi jangan lupa videonya harus dikerjakan. Dan temannya yang buat temannya yang tidak hadir, tolong diberitahu, diingatkan ya. Oke, mungkin sampai di sini aja pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah Bapak sampaikan, kita pelajari hari ini bisa kita terapkan di ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.